Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Nusil TV. Alhamdulillah ada Pak Taufik dari pimpinan PT Andamasma Berwisata Pondok Gede. Kali ini kita akan membahas mengenai Umroh 2020 di era COVID ini. Ada pertanyaan di lapangan, terutama di jamaah-jamaah, apakah worth it melaksanakan umroh saat ini? Apakah harus menunggu dulu atau tetap memaksakan berangkat dengan segala konsekuensi dari protap kesehatan yang ini oleh KSA ya, Saudi Arabia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak Irwan. Gimana Pak Irwan, sehat? Alhamdulillah Pak Taufik luar biasa. Ini Pak Taufik seperti kita ketahui, langsung aja Pak ya. Seperti kita ketahui itu tanggal 1 November lalu itu, 1 November kemarin itu ada pemberangkatan perdana jamaah Indonesia. Betul. Kurang lebih sekitar 300, namun ada sesuatu sehingga yang berangkat hanya sekitar 260 aja kalau salah. Betul, 260 jamaah yang berangkat. Kita mungkin di tanah air ini ingin mengetahui bagaimana kondisinya umroh di saat pandemi seperti sekarang ini. Kalau nggak salah juga pimpinan pusat dari PT Andamasma Berwisata, direkturnya ya Pak ya, direktur utamanya Ibu Indri. Betul, dalam melaksanakan umroh. Gimana Pak? Bisa cerita Pak? Betul. Alhamdulillahirobbilalamin. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita masih diberi kesehatan. Dan saya juga bisa berbincang-bincang sama Pak Irwan di sini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan mengenai keberangkatan kemarin, atau tepatnya tanggal 1 November 2020, umroh perdana untuk Indonesia. Nah, kabar gembiranya alhamdulillah kita sudah diperbolehkan untuk umroh. Saudi juga sudah membuka kembali untuk perdana ya tanggal 1 November kemarin. Keberangkatan tanggal 1 November kemarin itu ada beberapa regulasi yang harus diterapkan oleh jemaah atau yang berangkat kemarin. Regulasi itu mencakup dari umur. Umur ya. Kalau salah umurnya dibatasi juga Pak ya? Betul, umur dibatasi dari umur 18 sampai 50 tahun. 18 sampai 50 tahun. Betul. Kemudian yang selanjutnya dia harus mempersiapkan diri baik fisik atau mentalnya, karena umroh perdana ini mereka sebelum berangkat harus ada karantina 2 hari di Indonesia. Next, nanti setelah sampai di Saudi 3 hari, dan harus kita memenuhi protokol-protokol kesehatan baik di Indonesia ataupun di Saudi. Yang kemarin berangkat dari 266 jemaah kurang lebih dari seluruh Indonesia yang berangkat dari Jakarta, malahan langsung dilepas oleh kedubes resmi Saudi Pak. Yang ada di Indonesia Perdana ya, karena udah 9 bulan ya Pak ya. 9 bulan vakum. Begitu ada pemberangkatan pertama, antusiasnya luar biasa sampai dilepas langsung sama kedubes Saudi untuk Indonesia. Cuman ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam keberangkatan kemarin, seperti umur, terus tes kesehatan. Karena tes kesehatan itu harus berlaku 72 jam atau kurang lebih 3 hari. Memang sih saya sempat juga baca itu beberapa persyaratannya, satu di umur, kemudian juga harus ada tes PCR-nya. Betul. Yang 72 jam masih berlaku saat sudah berada di Saudi ya. Betul. Kemudian yang ketiga juga akan ada karantina di sana selama 3 hari. Betul. Nah, seandainya nih Pak, ada jamaah mungkin yang rindu sekali ke Makkah atau ke Madinah atau ingin mengunjungi rumah Allah ya, Ka'bah itu, katakanlah asumsinya dari sisi finansial sudah siap, dari sisi umur pun masuk, dari sisi kesehatan juga sudah mendukung. Pertanyaannya adalah, apakah worth it dilaksanakan saat-saat sekarang? Bagaimana menurut Pak Taufik sendiri? Menurut pendapat saya sih, untuk saat ini bagi jemaah yang memang benar-benar sudah kangen dan memang sudah pengen melaksanakan ibadah umroh, untuk coba berpikir ulang. Karena di masa pandemi ini banyak protap-protap yang harus disiapkan, atau regulasi atau aturan yang harus kita patuhi. Banyak kita berangkat pengen niat umroh, tapi sesampainya di sana kita tidak maksimal, jadi kurang worth it menurut saya.
Oh, Karena sekali kalau nggak salah ya. Betul, Hanya karena dibolehkan sekali itu pun ya umroh ya. satu kali melaksanakan umroh, dan itu pun harus mendaftar melalui sistem aplikasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah Saudi. Sholat 5 waktu juga kita harus mendaftar. Bisa bebas sholat di. Kemarin saya dapat di surat itu dari itu ada sholat katanya bebas, betul nggak Pak? Untuk sekarang ini awalnya sebenarnya Saudi mengeluarkan kebijakan seperti itu, bahwa untuk melaksanakan sholat 5 waktu di Masjidil Haram bebas, tapi kebetulan pimpinan kita masih di sana. Untuk saat ini tidak boleh sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Informasi terakhir itu ternyata tidak bisa Tidak bebas. bisa. Karena ada beberapa case kemarin setelah ada swab pulang di Saudi, setelah karantina 3 hari kan kita di swab kembali. Nah, ada beberapa terakhir info ada 3 jemaah kita yang terpapar COVID-19 tanpa gejala juga, karena Kalau kena COVID Indonesia, itu di karantina langsung di sana ya. betul. Dan pihak Saudi udah mempersiapkan 1 lantai khusus untuk karantina bagi yang terpapar seperti itu. Jadi bagi saya sih, jika memang itu memberatkan jemaah, alangkah baiknya kita menunggu sampai pandemi ini selesai. Pandemi selesai atau menunggu nanti tahun 2021? Kalau hemat saya, kita lihat dulu seperti apa pandemi ini sampai 2021, karena ini regulasi atau aturan ini akan sewaktu-waktu akan berubah. Mungkin lebih baiknya, lebih hematnya kita nunggu di awal 2021 dengan ketentuan Tunggu yang informasi terbaru ya. betul. Ya, sholat juga dibatasi seperti tadi Pak Taufik bicarakan. Kemudian juga umroh hanya sekali. Kemudian juga kalau nggak salah nggak ke Madinah ya. Jadi hanya di Makkah aja programnya. Betul. Jadi program awalnya sebenarnya ada ke Madinah 3 hari, tetapi karena ada tes web yang kedua ada yang terpapar, jadi muasasah atau pemerintah Saudi tidak bolehkan untuk pergi ke Madinah. Berapa hari jadi kira-kira jamaah kita sudah di ini nih Pak? Sudah Untuk di karantina. Dari semenjak datang sampai saat ini udah berapa hari? Udah 8 hari. 8 hari di karantina. Betul. Tapi yang sudah melaksanakan tes swab yang kedua dan hasilnya Di sana dites kembali swab juga. Betul. Oh. Kalau sudah dinyatakan negatif, dia boleh melaksanakan umroh 1 kali saja. Dan itu dalam 1 kali melaksanakan umroh itu dibatasi juga cuma 3 jam. Jadi saat ini sudah yang jamaah Indonesia perdana ini sudah 8 hari di karantina. Betul. Apakah sudah melakukan umroh? Sudah, karena di tes web Setelah melakukan umroh dia karantina kembali. Betul. Tidak bisa melaksanakan, kalau umroh normal kita bisa city tour, lihat area Apalagi kalau yang mau Haram. jamaah ada yang mau badal ya. Betul. Badal otomatis sudah nggak bisa aja ya. Ya. Oke ya. Itu sih worth it enggaknya tergantung jamaah sendiri ya. Betul. Tapi saya lihat kan sekarang banyak ya kawan-kawan travel juga memasarkan untuk umroh yang terbaru ini ya. Betul. Ada segala konsekuensinya yang diambil ya. Ya harus siap, kalau misalkan memang sudah kangen dan emang sudah siap dengan konsekuensi umur, tes web beberapa kali, terus hanya melakukan 1 kali umroh di sana Dan nggak kemana-mana juga. dan tidak bisa kemana-mana. Makan pun kita bukan di restoran, tapi makan akan dikasih nasi box. Nasi box ya. Selama di hotel tidak ada prasmanan atau di restoran. Jadi malah banyak kegiatan dalam hotel gitu ya. Betul. Karena ini perdana dan mungkin ini juga bahan evaluasi pihak Saudi untuk melaksanakan umroh di masa pandemi. Isunya juga Pak, kalau saya dengar isunya juga sekarang ini visa ditutup kembali, betul nggak? Betul. Terakhir saya dapat info 2 hari yang lalu dari salah satu muasasah atau provider visa bahwa sistem mereka sudah di-lock kembali. Oh, di-lock. Betul, di-lock kembali, tidak bisa menerbitkan visa karena ada kebijakan dari pemerintah Saudi untuk sementara ditutup. Artinya tidak ada lagi jamaah Indonesia yang bisa berangkat umroh Pak? Betul, karena visanya tidak mungkin keluar kalau kita pengajuan karena sistemnya udah di-lock sama. Ada kabar kapan Pak bisa dibuat kembali? Itu kabarnya belum. Nanti biasanya dari pihak Saudi begitu ada kabar dibuka kembali, sistem kita bisa cek di sistem, kita bisa buka, berarti itu udah. Dan seperti itulah kebijakan-kebijakan Saudi itu banyak hal yang tidak terkira, kadang buka, kadang tutup. Tapi kita nggak kaget karena emang
dari dulu Pastinya demi kebaikan kita juga ya Pak seperti jamaah itu. ya. Mudah-mudahan banyak hikmah yang kita ambil dari rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh pihak Saudi tersebut. Pertanyaan terakhir Pak, untuk jamaah-jamaah yang kemarin tertunda Pak saat ini Pak. Oke. Untuk jemaah-jemaah yang kemarin sudah terdaftar dan tertunda keberangkatannya, saya sih berharap ya lebih baik menunggu di awal tahun, karena mungkin insya Allah di awal tahun ada kabar info terbaru atau informasi yang terbaru. 2 bulan lagi, sekarang udah November, Desember, Januari ya. Insya Allah. Dan itu kita berdoa aja mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Amin, amin, amin. Karena itu harapan kita supaya kita bisa kembali normal mengirim jemaah untuk beribadah umroh ataupun nanti untuk pelaksanaan haji di tahun depan. Betul. Ya seperti itu. Kita sama-sama menunggu dan yang Berdoa ya, terbaik Pak, ya. betul. Yang terbaik semoga Allah selesaikan semua urusan Amin, pandemi amin, ini. ya Allah. Ya, demikian aja dulu sementara bincang-bincang hangat kita dengan Pak Taufik mengenai worth it atau tidaknya umroh di tahun 2020 ini di masa pandemi ini. Itu dikembalikan lagi ke jamaah bila memang sangat merindukan dan harus berangkat, ya harus terima segala konsekuensinya mengenai karantina, mengenai swab yang beberapa kali, kemudian juga mengenai banyak aktivitas yang akan dilakukan di hotel dibandingkan di luar. Itu aja. Semoga kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.